Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa yang berbahagia, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana hari ini kita dapat berjumpa dalam keadaan sehat walafiat. Semoga semua keluarga kita juga senantiasa dikaruniai kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membicarakan mengenai materi beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Kompetensi yang akan kita capai ada 4, yaitu yang pertama, siswa diharapkan meyakini adanya qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bersikap optimis, berikhtiar dan bertawakal sebagai perwujudan beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Kemudian siswa mampu menganalisis dan mengevaluasi makna iman kepada qada dan qadar. Kemudian yang terakhir, diharapkan siswa mampu menyajikan kaitan antara beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala dengan sikap optimis, berikhtiar dan bertawakal. Kemudian para siswa, apa itu qada dan qadar? Menurut bahasa, qada memiliki beberapa pengertian, yaitu hukum ketetapan, perintah, kehendak, pemberitahuan, dan penciptaan. Menurut istilah, yang dimaksud dengan qada adalah ketetapan Allah sejak zaman azali sesuai dengan irodahnya tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan makhluk. Sedangkan qadar itu menurut bahasa adalah kepastian, peraturan, atau ukuran, kadar ya. Adapun menurut istilah, qadar adalah perwujudan atau kenyataan ketetapan Allah terhadap semua makhluk dalam kadar dan bentuk tertentu sesuai dengan iradah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat-ayat yang menerangkan tentang qada dan qadar diantaranya firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard wa lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulla syai'in fi faqaddarahu taqdira. Yang artinya, yang kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi, dan dia tidak mempunyai anak, dan tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan dia telah menciptakan segala sesuatu, dan dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Ini Quran surat Al-Furqan ayat 4. Kemudian hubungan antara qada dan qadar, yaitu selalu berhubungan erat, karena qada adalah ketentuan, hukum atau rencana Allah sejak zaman azali, dan qadar adalah kenyataan dari ketentuan atau hukum Allah. Jadi hubungan antara keduanya, qada dan qadar, itu ibarat rencana dan perbuatan. Perbuatan Allah berupa qadarnya selalu sesuai dengan ketentuannya. Di dalam surat Al-Hijr ayat 21, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa in min syai'in illa indana khazainuhu wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lumin. Ya, artinya, dan tidak sesuatu pun melainkan di sisi kamilah khazanahnya, dan kami tidak menurunkannya melainkan dengan ukuran yang tertentu. Kemudian hadis-hadis tentang kewajiban beriman kepada qada dan qadar, diantaranya riwayat dari sebuah hadis Rasulullah SAW bahwa beliau didatangi oleh seorang laki-laki yang berpakaian serba putih, rambutnya sangat hitam. Lelaki itu bertanya tentang Islam, iman, dan ihsan. Tentang keimanan, Rasulullah menjawab, yang artinya, hendaklah engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan beriman pula kepada qadar atau takdir yang baik ataupun yang buruk.
Lalu lelaki tersebut membenarkannya, Tuhan benar. Itu hadis riwayat Muslim. Jadi para sahabat tidak mengenal orang ini siapa. Jadi pada saat selesai bercakap-cakap, Rasulullah dan sahabat ini, Rasulullah menanyakan kira-kira siapa laki-laki yang baru saja menanyakan perihal Islam, iman, dan ihsan ini. Kemudian para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka Rasulullah menjelaskan bahwa dia adalah malaikat Jibril yang hendak menjelaskan apa itu Islam, iman, dan ihsan. Sebagai orang yang beriman, kita harus rela menerima segala ketentuan Allah atas diri kita. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman yang artinya, siapa yang tidak ridho dengan qadaku dan qadarku dan tidak sabar terhadap bencanaku yang aku timpakan atasnya, maka hendaklah mencari Tuhan selain aku. Jadi ancaman Allah luar biasa tegasnya, bahwa kita disuruh mencari Tuhan selain Allah jika kita tidak mengimani terhadap qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jika dikaitkan dengan ikhtiar, kemudian tawakal, tentunya qada dan qadar ini posisinya seperti apa? Iman kepada qada dan qadar artinya percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menentukan tentang segala sesuatu bagi makhluknya. Berkaitan dengan qada dan qadar, Rasulullah bersabda yang artinya sebagai berikut, sesungguhnya seseorang itu diciptakan dalam perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk nutfah. 40 hari menjadi segumpal darah, lalu 40 hari lagi menjadi segumpal daging. Kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh ke dalamnya dan menuliskan 4 ketentuan. Yang pertama adalah tentang rezekinya ditentukan, kemudian ajalnya juga ditentukan, kemudian amal perbuatannya dan jalan hidupnya, baik sengsara ataupun bahagia. Para ulama berpendapat mengenai takdir itu ada 2 macam. Yang pertama adalah takdir mu'allaq, yaitu takdir yang erat kaitannya dengan ikhtiar manusia. Jadi manusia punya ikhtiar untuk mengusahakan nasibnya. Contoh, seorang siswa bercita-cita ingin menjadi insinyur pertanian misalnya, atau siswa ingin menjadi kelak kalau sudah lulus ingin bekerja di sebuah perusahaan, menjadi seorang ekonom dan lain sebagainya. Dalam mencapai cita-citanya ini belajar dengan tekun. Akhirnya apa yang dia cita-citakan menjadi kenyataan. Ia menjadi seorang insinyur atau seorang pengusaha yang sukses. Dalam hal ini Allah berfirman, bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya. Dan sebaik-baik dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Jadi Quran surat Al-Ra'd ayat 11. Kemudian takdir mubram yang kedua, yaitu takdir yang terjadi pada diri manusia dan tidak dapat diusahakan atau tidak dapat diminta, ditawar-tawar, bahkan tidak bisa oleh manusia. Contoh, ada orang yang dilahirkan dengan mata sipit, atau dilahirkan ternyata dalam keadaan cacat, atau dilahirkan dengan kulit yang hitam, atau dilahirkan dalam keadaan kulit yang putih. Nah, ini manusia tidak bisa meminta atau istilah kerennya tidak bisa di-request. Nah, ini campur tangan manusia tidak ada di sana. Jadi kita harus menerima takdir mubram ini dengan apa adanya. Setelah kita melalui beberapa kajian tadi mengenai qada dan qadar, tentunya yang selanjutnya kita harus bisa mengambil hikmah dari beriman kepada qada dan qadar.
manfaatnya apa jika kita beriman kepada qada dan qadar? Yang pertama ialah melatih diri untuk banyak bersyukur dan bersabar. Jadi seorang yang beriman, meyakini adanya qada dan qadar, tentu dia akan mempunyai sifat syukurnya lebih tinggi, kemudian kesabarannya juga lebih tinggi. Kemudian yang kedua, orang yang beriman kepada qada dan qadar itu akan terjauh dari sifat sombong dan mudah putus asa. Jadi jika mempunyai nikmat yang didapat, dia tidak akan sombong, dan jika mendapat ujian yang berat, tidak mudah putus asa. Kemudian beriman kepada qada dan qadar itu memupuk sifat optimis dan giat bekerja. Kalau siswa berarti ya dia giat dalam belajar. Ya, semua dari hikmah tersebut akan menenangkan jiwanya. Itu para siswa kajian pada kali ini, semoga ada manfaatnya. Tetap semangat dalam meraih cita-cita, semoga kita meraih sukses masa depan tanpa halangan yang berarti, dan tetap menjaga akhlakul karimah, tidak sombong dan lain sebagainya. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.